Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Andrian dan teman-teman yang hari ini udah join. Mungkin malam-malam ya, kita mau sharing terkait dengan IHSG arahnya mau kemana, seperti itu ya. Hari ini juga ada gejolak di sesi 2. Ternyata ada beberapa isu yang jadi penggerak kayak gitu ya. Jadi di kesempatan kali ini ada Mas Andrian ya, salah satu nasabah juga di Mirai Aset ya. Ini juga analis juga Mas Andrian. Jadi nanti kita mau diskusi gitu ya terkait dengan kondisi IHSG. Terus teman-teman nanti harus apa kayak gitu. Jadi mungkin yang pertama saya pengen sharing dulu ya terkait dengan top down analysis kayak gitu. Kita mulai dulu dari yang basic kayak gitu ya. Oke, teman-teman. Jadi yang pertama kita harus mulai kayak gitu ya. Mulai dari awal untuk belajar gitu ya. Jadi untuk technical view IHSG atau nanti stock pick dan lain sebagainya setelah pembahasan saya selesai gitu. Jadi yang pertama-tama gimana sih caranya kita untuk melihat suatu kondisi market, pergerakan market kayak gitu ya. Mungkin teman-teman ya uh, entah yang masih pemula atau yang sudah lama, ini penting buat kita merefresh materi kayak gitu ya. Top down analysis itu apa kayak gitu ya. Jadi sebuah kerangka berpikir ya, bagaimana sih caranya kita untuk menentukan sebuah market gitu ya, sebuah emiten, sebuah sektor arahnya mau kemana gitu. Jadi ada beberapa step ya. Top down analysis itu kita ngelihatnya dari atas ke bawah gitu ya, secara global gitu. Jadi kalau yang pertama itu kita ngelihat dulu gitu ya, kondisi market global itu seperti apa? Apakah likuiditasnya itu apa namanya, ketat atau longgar gitu? Itu yang pertama gitu ya. Global itu bisa US, bisa regionalnya yang kita lihat gitu ya teman-teman. Nanti baru kita masuk ke IHSG gitu. Nah kalau misalkan dari sisi global itu udah bagus gitu ya, kita baru nengok ke regional. Regional udah oke, kita lihat ke yang nomor dua. Kita lihat ke dalam negeri gitu, ke IHSG gitu ya. Sorry, ke Indonesia gitu. Nah kondisi ekonomi Indonesia itu seperti apa? Stabilkah atau enggak gitu. Nah kalau misalkan di dalam negeri ya Indonesia itu udah stabil gitu ya. Nah kita bisa masuk ke yang nomor tiga. Kita ngelihat technical view-nya dulu, IHSG arahnya mau kemana gitu. Kita udah bisa baca arah trennya mau naik ya. Jadi tren itu cuma ada tiga ya. Ini review. Jadi kalau ke uptrend, downtrend, sama sideways udah nggak ada lagi. Nah, kalau kita udah tahu arahnya IHSG itu kemana, kita masuk ke yang keempat ya. Jadi nah, kita masuk ke yang namanya sektor gitu ya. Sektor apa nih yang lagi hits gitu ya, atau yang lagi manggung gitu. Story-nya kalau di 2005-2026 itu masih sama ya. Jadi story-nya itu masih gold sama oil. Nah, nanti akan kita bahas di akhir materi gitu ya. Nah, setelah sektor itu udah kita lihat, kita udah bisa melihat rotasinya ke sektor mana, kita masuk ke stock picking atau sahamnya. Kalau sahamnya udah kita analisa, udah kita lihat kayak gitu, baru kita eksekusi. Nah itu top down analysis, sehingga kita punya kerangka berpikir yang jelas teman-teman. Nah ini yang pertama ya, likuiditas itu seperti apa global gitu ya, teman-teman bisa lihat. Jadi di sini kita ngelihat fokus uang global itu lagi kemana ya, tightening atau easing kayak itu. Kalau misalkan uang global sedang ketat seperti apa, kalau longgar itu kita harus seperti apa gitu. Ada beberapa yang harus kita lihat gitu ya. Satu, dari kebijakan Federal Reserve itu seperti apa gitu. Apakah hawkish ya? Kalau hawkish berarti risk off kayak gitu. Kalau dovish berarti risk on gitu. Nah, saya persingkat aja kayak gitu ya. Terus yang nomor dua kita lihat US 10-year Treasury yield-nya seperti apa. Kalau misalkan US 10-year Treasury yield-nya itu naik tajam gitu ya, berarti tekanan ke emerging marketnya juga besar gitu. Ini yang mengakibatkan emerging market IHSG juga lesu. Nah sebaliknya kalau misalkan US 10-year-nya itu turun, berarti nah ini potensi untuk dana itu bisa masuk ke Asia. Gitu. Berarti khususnya ke IHSG gitu ya. Nah terus yang ketiga ini yang harus kita lihat money flow gitu kan, yaitu dolar index gitu. Atau sederhananya kita ngeliat nih, rupiah kita tuh menguat atau enggak gitu. Karena potensinya kalau misalkan DXY itu naik, berarti dana itu keluar dari emerging market. Tapi kalau DXY-nya turun ya, ada potensi capital inflow gitu ya. Tapi kalau kita lihat sekarang itu agak
apa namanya rancu ya kayak gitu. Kita ngeliat DXY-nya menguat atau enggak, ternyata market kita dalam negeri yang enggak jelas gitu kan. Nah, yang keempat ini VIX, yaitu Volatility Index gitu ya. Sederhana untuk mengukur tingkat volatilitas market gitu ya. Nah, kalau VIX-nya tinggi gitu ya, pasar pasti takut gitu. Jadi ini yang mengakibatkan kita harus eh, apa namanya mengendurkan gitu ya intensitasnya, terus cara kita masuknya juga sama gitu ya. VIX sempat tinggi itu ketika 2020 gitu teman-teman, di 2020 2021 itu VIX itu sempat tinggi sehingga apa? Mengakibatkan VIX-nya tinggi, market itu gejolak gitu. Sebaliknya kalau VIX rendah itu kondusivitas market juga lebih stabil. Jadi kita harus menentukan dulu secara global itu risk on atau off gitu ya. Terus masuk ya ke domestiknya seperti apa. Nah kita cek gitu, kalau globalnya udah kondusif berarti kita masuk ke dalam negeri. Kita bisa periksa beberapa hal gitu ya. Yang pertama kebijakan Bank Indonesia gitu ya, suku bunganya naik atau turun. Kalau misalkan suku bunganya naik, ada tekanan gitu ya di sektor properti dan growth-nya juga pasti tertekan gitu. Kalau misalkan stabil atau turun itu ada positif untuk market gitu ya. Coba nanti kita bisa tengok gitu ya. Mungkin suku bunga kita itu ada di kisaran 4,75 ya, jadi masih stabil ya. 2 hari atau 3 hari yang lalu suku bunga itu ditetapkan kemarin dan itu selalu diupdate setiap bulan. Terus yang kedua adalah kita melihat bagaimana inflasi di Indonesia sendiri. Ini inflasi menjadi titik krusial juga gitu. Kalau misalkan terkendali ya ada ruang untuk pelonggaran, ada beberapa hal yang bisa dimanfaatkan gitu ya, terutama di sektor real dan masyarakat juga bisa menambah daya beli dan lain-lainnya gitu. Itu penting. Terus yang ketiga adalah stabilitas nilai tukar rupiah kita. Ketika nilai tukar rupiah kita itu stabil atau menguat, ya berarti asing nanti akan masuk. Itu jadi katalis untuk IHSG gitu ya. Lalu yang keempat kita cek net foreign flow-nya gitu. Apakah IHSG sendiri itu diakumulasi atau malah di distribusi gitu ya. Kalau misalkan outflow ya berarti IHSG-nya melemah. Kalau diakumulasi ya biasanya lanjut naik. Ini yang harus kita lihat teman-teman setiap hari gitu ya. Setiap hari masuk ke yang nomor tiga ya. Yang nomor tiga kita ngeliat yang namanya IHSG sendiri, arahnya mau kemana. Jadi arahnya cuma ada tiga ya. Arahnya kalau nggak uptrend, downtrend, ya sideways gitu. Nggak ada lebih dari ada lebih dari ini. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Nah, kita masuk ke yang namanya tadi. Kalau misalnya kita udah bisa menentukan posisinya seperti apa, trennya seperti apa, kita masuk nih secara teknikal gitu. Kita bikin klasifikasi atau beberapa indikator untuk kita bisa mengidentifikasi kapan kita masuk, kapan kita keluar. Ini sebagai contoh indikator yang biasa saya gunakan. Satu, trennya seperti apa ya. Saya ulangi lagi, trennya uptrend, sideways, atau bearish gitu ya. Kalau misalkan sebuah harganya itu di atas EMA 20, 50 dan 200 itu jadi titik bagus kayak gitu, berarti bullish. Begitu sebaliknya gitu ya. Nah, terus yang kedua struktur marketnya seperti apa? Apakah bikin higher high atau lower low, lower low, lower low kayak gitu kan. Terus nomor tiga volume saat breakout seperti apa. Terus yang keempat support resistennya kita harus pantau ke belakangnya seperti apa. Ini jadi pijakan gitu ya. Jadi kalau sudah punya indikator seperti ini, kita nanti punya prinsip gitu. Jangan melawan arah yang lebih besar gitu. Misalkan trennya itu lagi turun, kita masuk ya kita akan sulit. Begitu sebaliknya, kalau trennya kita naik, ya kita diem ketinggalan. Masalahnya kalau di Indonesia itu cuma bisa satu arah, beli untuk naik. Beda kalau di luar gitu ya, beli untuk naik ada, beli untuk turun gitu. Atau apa namanya, bahasanya itu adalah apa Mas Andrian kok lupa, jual untuk turun, short gitu. Nah itu short sell kan itu belum belum legal di Indonesia gitu ya. Nah itu juga penting untuk kita masuk ke sektor yang lagi bagus gitu. Nah rotasi sektor teman-teman kita bisa lihat gitu ya. Teman-teman nanti bisa lihat juga cara untuk rotasi sektornya seperti apa sebagai contoh ya. Setelah kita udah tahu nih arah IHSG-nya mau kemana, sektor mana yang lagi bagus gitu ya sesuai dengan fasenya. Misalkan nih
kalau misalkan marketnya itu risk on, berarti ada beberapa yang harus kita tengok gitu ya. Perbankan, ya, consumer, properti dan teknologi gitu. Ini bisa lebih bagus kalau risknya on gitu. Tapi kalau sebaliknya, kalau risk off ya, teman harus lihat dulu ke sektor defensif, telekomunikasi, energi atau cash positioning. Nah, kira-kira untuk sekarang nih posisinya di mana? Kayaknya di risk off kayak gitu ya, karena kita sektor-sektor defensif yang lebih naik ya. Mungkin beberapa emiten ke belakang ya, Mas Andre kayak yang naik juga kan Unilever naik gitu ya, GGRM naik kayak gitu ya, sektor-sektor defensif, telekomunikasi juga minggu ini minggu yang lalu cenderung naik, XL, TLKM gitu, energi juga sama. Sejak awal Februari kan yang naik energi mayoritas related gitu ya, ada gold sama oil gitu. Terus yang keempat cash positioning, ini yang harus kita perhatikan gitu. Next, nah ini stock picking. Stock picking itu kita lihat teman-teman caranya seperti apa. Kita juga harus punya kriteria awalnya gitu ya. Kriterianya tuh apa sekarang gitu. Kalau kriterianya itu earningsnya itu turun, ya itu jangan gitu. Nah contohnya saat ini kan earningnya itu apa yang lagi keluar itu kan udah musim laporan keuangan, nah, itu harus kita pantau gitu. Kalau growth-nya bagus kita bisa pertahankan atau bisa masuk gitu ya, begitu sebaliknya. Terus secara valuasi gimana, per PBV gitu ya. Per PBV juga sering saya sharing, caranya ngeliat cukup dua aja, per PBV ya, price book value itu kita cari yang di bawah 1x, per di bawah 15x, itu rasio yang udah ditetapkan oleh bursa gitu ya. Dua pendekatan valuasi ini yang bisa kita jadikan patokan untuk ambil emiten atau saham-sahamnya gitu ya. Terus yang ketiga kita lihat relative strength-nya gimana dibanding IHSG gitu. Kalau misalkan lagi kuat gitu ya, kita boleh gitu kita untuk lebih agresif, tapi kalau sebaliknya ya kita jangan dulu. Dan kita yang keempat selalu perhatikan risk rewardnya. Kalau risk dan rewardnya itu risknya 3 rewardnya 1 ya itu jangan, ataupun risknya 1 rewardnya 1 ya itu capek juga gitu ya. Idealnya risknya itu 1 rewardnya 2 gitu, atau 1:3 itu lebih ideal gitu ya. Nah, itu juga yang harus kita perhatikan gitu untuk melihat dinamika market, karena kita harus terus update, kita harus terus belajar gitu ya, terutama di 2005-2026 teman-teman ya. Kondisinya unstable sehingga kita yang harus dinamis kayak gitu untuk menentukan kapan kita masuk, kapan kita keluar gitu ya. Karena yang bisa kita kontrol itu ya diri kita. Contohnya yang bisa kita kontrol adalah kapan kita ngeklik beli jual, posisi yang akan kita masukkan, terus beberapa uh, psikologis yang bisa kita kendalikan gitu. Tapi kalau yang di luar itu ya kita nggak bisa gitu ya. Kayak contohnya kebijakan Donald Trump kita nggak bisa, suku bunga, the Fed, tensi geopolitik dan lainnya itu kita nggak bisa gitu. Nah itu yang udah saya sampaikan gitu. Tapi ada beberapa hal lain. Ini mungkin saya ulang 1 bulan yang lalu juga saya udah update gitu ya di YouTube atau di Zoom sebelumnya teman-teman, ada beberapa periode buat kita make money gitu ya. Nah sekarang itu ada di periode 2026. Jadi ada A, B, C gitu. Kalau periode A itu hard time, krisis lah kayak gitu. Jadi kita harus melihat dan kita harus menyimpan gitu ya. Tahun-tahun yang bisa bikin uang, make money easily gitu, gampang gitu. Nah, di 2019 ya di sini ya di 2019 itu adalah pandemi Covid gitu ya. Meskipun crash-nya itu kalau di IHSG itu 2020 awal gitu ya. Dan itu jadi titik ya semua susah cari uang, make money di market itu susah. Tapi kalau buat teman-teman yang baru masuk di 2023 ya banyak yang cuan kan gitu. Nah, sekarang itu ada di 2026 teman-teman itu ya. Jadi kita harus lebih hati-hati, harus lebih selektif untuk bisa menentukan gitu ya kapan keluar masuk, ya lebih cepat aja durasinya gitu ya, jangan terlalu lama gitu. Bisa belajar dari kejadian yang paling baru gitu ya, Januari 28 29 kemarin gitu. Nah ini jadi tanda gitu. Di bulan yang lalu juga saya ngejelasin nggak tahu 2026 itu bakal ada trigger apa kayak gitu ya. Ternyata MSCI di dalam negeri, ternyata ada kebijakan Donald Donald Bebek gitu ya, yang sama kayak di 2025 masalah dengan tarif gitu. Nah dari periode B ke periode C ya atau C, nah ini titiknya gitu ya, mungkin di 2032 yang
ya beli apa aja nanti cuan kayak gitu ya. Ini teori dari Banner Cycle ya, dari tahun 1875 gitu, dan ini dijadikan patokan gitu ya. Dan teman-teman kalau mau pelajari juga bisa dilihat ada apa di tahun 2019, 9981 gitu ya. Kalau yang gede-gede kan 2019 kemarin COVID-19 itu krisis di Indonesia sendiri gitu ya. Terlepas di dunia 81 juga ada. 81 atau 80 tuh kalau nggak salah itu ini ya, apa namanya, masalah dengan US itu Presiden Nixon ya, nggak, apa namanya, backingan uang itu dilepas ya dari gold, dari uang, jadi gold standar maksudnya. Nah di 81 di mana setelah itu Amerika mau cetak duit ya modal dengkul gitu. Nah, balik lagi ke 65, 45 dan seterusnya, itu bisa dilihat peristiwanya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi secara teori kita pun, secara teori usia dewasa kita tuh punya 3 kali kesempatan besar untuk make money gitu. Jaraknya 18 tahun gitu ya. 18 kan berarti kalau dikali 3 ya berapa Mas? Kayaknya 40 tahunan gitu ya. Jadi kita bisa cari uang di situ periodenya yang gampang kayak gitu ya. Jadi kita udah melalui years of hard time, low price and good time to buy stocks kayak gitu. Itu di C gitu ya. Itu sederhananya gitu. 2026 kita harus apa namanya, aware ada masalah apa aja nih, ada isu apa ini yang harus kita tekankan sekarang buat teman-teman semua gitu. Lebih hati-hati, lebih selektif kayak gitu ya. Lanjut lagi. Nah, ini makro tadi ya, kita ngeliat GDP-nya seperti apa. Kita coba lihat di Indonesia GDP-nya naik, turun atau enggak. Karena ini yang akan jadi potensi. Jadi market itu bisa bereaksi lebih cepat daripada GDP gitu ya. Pasar saham tuh bisa bereaksi lebih cepat. Apakah nanti marketnya lebih ekspansi atau enggak, itu bisa kelihatan gitu. Datanya kita bisa dilihat kalau di Indonesia bisa dari BPS gitu ya, atau dari global tadi dari Bureau of Economic Analysis gitu ya. Terus lanjut ke nomor 2. Ini tadi ya yang udah dijelaskan inflasinya seperti apa gitu. Untuk kita bisa mengukur kenaikan harga barang dan jasa gitu teman-teman. Kalau misalkan inflasi tinggi ya jelas potensi suku bunga juga naik, beberapa lini usaha juga otomatis jadi tertekan gitu. Terus kalau inflasinya turun gimana? Ya itu tadi peluang untuk pelonggaran moneter gitu. Sumbernya bisa teman-teman lihat, bisa kita lihat juga secara terbuka di Bank Indonesia karena setiap bulan juga diupdate, atau di Federal Reserve gitu. Nah, oh ya tadi udah suku inflasi, terus suku bunga. Ulangin lagi ya. Ini kita untuk nengok suku bunga itu indikator yang paling sensitif gitu ya ke pasar saham gitu. Arahnya mau kemana gitu. Ini tadi nilai tukar tadi ya, dolar, terus obligasi tadi ini seperti apa. Nah, terus ini mungkin lanjut ke sini ya, untuk bisa mengukur aktivitas dari manufaktur dan jasa itu PMI gitu ya, Purchasing Manager Index gitu. Kalau misalkan PMI suatu negara itu di atas 50 berarti ekspansif. 50, 51, 52 berarti ekspansif. Tapi kalau misalkan di bawah 50, 49, 48 atau di bawah 50 itu kontraksi, berarti sedang ada tekanan di ekonominya, realnya gitu ya. Jadi ini indikator awal sebelum GDP itu dirilis gitu. Nah, terus ini neraca perdagangan ya, current account deficit ya. Ini lagi surplus atau defisit gitu ya. Kemarin kan kita defisit ya. Apa neraca kita tuh defisit, sehingga tekanan ke kursnya juga rupiah hampir berapa kemarin ya, 16.900-an ya, hampir 17.000 gitu. Ini penting apalagi untuk Indonesia yang masuk ke kategori emerging market gitu. Nah, ini money supply ya, mengukur jumlah uang beredar ya secara data ya. Nanti kita lihat bareng M2. Money supply M2 tuh udah meningkat ya, gitu, meningkat. Cuman mungkin kalau dilihat dari sektor realnya juga nggak begitu berasa ya, Mas Andrian ya. Ekonominya mungkin secara data itu BI mengeluarkan money supply M2-nya tuh naik dari periode sebelumnya. Tapi kayaknya kita nggak merasa gitu ya. Nah ini kayaknya ada sentimen dari MBG ya nggak Mas Andrian. Jadi nggak netes sampai ke bawah gitu. Ekonomi ya masih melemah gitu. Masyarakat juga spendingnya nggak terlalu berani gitu ya. Ya meskipun kalau sekarang di bulan puasa setiap sore rame gitu ya, masyarakat beli makanan dan lainnya gitu ya. Nah nanti kita coba bisa lihat juga ketika mau Lebaran, apakah jumlah pemudiknya itu banyak atau enggak, karena di tahun-tahun sebelumnya jumlah pemudik itu sedikit
gitu. Orang tuh takut mau pulang karena itu tadi kondisi ekonominya lagi nggak baik-baik aja gitu kan. Nah, jadi ini yang paling berdampak teman-teman ke IHSG, apa yang harus kita lihat. Jadi suku bunganya gitu ya, BI dan The Fed, DXY dan rupiah, US Treasury, inflasi, terus sama GDP gitu. Ya ini indikatornya indikator major gitu. Tapi kita bisa ngeliat ntar dampaknya ke IHSG itu seperti apa. Ya, jadi kayak highlightnya adalah misalkan makronya itu bagus, likuiditasnya longgar, ya ini bisa agresif ke sektor-sektor yang lagi growth ya. Tapi kalau makronya ketat, DXY-nya ya naik, ya jelas gitu tekanan karena USD-nya meningkat, IDR kita keok, ya udah otomatis ya IHSG apa namanya defensif gitu, nggak terlalu growth gitu dan banyak posisi cash ya contohnya saat ini gitu. Nanti kita lihat terus yang ketiga makronya memburuk ya otomatis jelas risk management diperketat gitu. Nah key point sekarang itu kalau nggak di nomor 2 nomor 3 gitu, makronya yang ketat atau makronya memburuk gitu kan. Jadi teman-teman market itu bukan sedang hancur tapi market itu sedang memilih siapa yang kuat gitu. Jadi buat teman-teman nanti kita diskusi ya, mungkin Mas Andrian bisa ngasih pandangan yang lain gitu ya. Kita setelah itu nanti kita diskusi atau teman-teman kalau mau ada pertanyaan stock picking boleh kita lanjutkan gitu. Bisa share screen? Share screen bisa? Saya nggak. Mungkin Oke, malam teman-teman. Mungkin aku nambahin makro yang terbaru aja ya dulu ya. Terkait update yang terbaru buat teman-teman semua. Sebenarnya apa sih yang terjadi saat ini dan mungkin bagaimana kita menanggapi kondisi yang seperti saat ini. Oke, mungkin kalau ya di sini teman-teman udah ikut update market, kita lihat karena kita tadi sudah dijelaskan sama Mas Marco. Pertama kita basicnya top down analysis ya. Kalau top down analysis kita nggak terlepas dari ekonomi di salah satu negara pemegang ekonomi terbesar ya, yaitu Amerika Serikat. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi sih di sana. Nah, kalau kita lihat di seminggu terakhir itu kita sering banget berita yang keluar itu konflik antara AS dan Iran. Ini ketegangan ini mulai meningkat nih di antara di Amerika sama Iran yang memungkinkan ketika nanti terjadi serangan itu akan membuat beberapa komoditas itu akan diuntungkan. Salah satunya tadi sudah disebut sama Mas Marco. Yang pertama apa? Nanti harga minyak atau oil. Ketika ada serangan, tentunya harga minyak dunia ini akan terjadi lonjakan. Kan jadi supply itu terhambat karena Iran sebagai salah satu pemasok dan juga salah satu di Selat Hormuz itu merupakan selat yang dengan perdagangan minyak terbesar ini dapat berdampak dan menurut analisis ini bisa sampai untuk harga minyak dunia mungkin di 70 US dollar. Kemudian hal ini nanti bisa ada dampak yang pertama mungkin inflasi secara global ketika cost dari energi ini meningkat di berbagai negara karena minyak ini salah satu kebutuhan dari ekonomi sebuah negara dan dari produktivitas untuk manufaktur juga. Nah, ini akan menyebabkan inflasi di secara global ini nanti dapat meningkat. Selain itu, paruh konflik ini semakin berkepanjangan dan serangan yang ada di Amerika Serikat itu terjadi nanti untuk menyerang Teheran. Nah, ini yang kedua apa yang dapat diuntungkan? Itu harga emas, emas sebagai safe haven. Nah, emas sebagai safe haven ini nanti akan diuntungkan, di mana ada kemungkinan ketika serangan ini terjadi, harga emas global sekarang ada di 5.100 US dollar, itu bisa nyampe ke 5.500 US dollar per ounce. Atau mungkin nanti sampai di akhir tahun mungkin bisa di 6.000. Ini nanti bisa kita manfaatkan ketika harga-harga komoditas ini. Ya kan kita bisa memilih saham komoditas yang nanti diuntungkan dari eh, konflik yang terjadi saat ini. Nah, di mana salah satu dari Civic Group ini memproyeksikan harga minyak tetap akan tinggi dalam waktu dekat karena kondisi geopolitik yang semakin memanas. Meskipun ada potensi perdamaian yang di mana di tanggal saat ini di 26 Februari 2026 ini sedang ada pertemuan antara Amerika dan juga Iran di Geneva, Swiss, yang nanti
ini kita tunggu beritanya kan seperti apa, apakah terjadi kesepakatan atau tidak terkait konflik antara AS dan Iran. Nah, mungkin sedikit bahas konfliknya ini terkait nuklirnya Iran. Ini Amerika ingin membuat deal-dealan antara AS dan juga si Iran. Ini bagaimana ke depannya terkait potensi dari pengembangan nuklir di Iran. Karena hal ini masih menjadi problem dari si Trump ini pengennya kalau Iran itu memutus, artinya produksi untuk nuklir itu enggak dilanjutkan ke tahap yang lebih tinggi. Cuman Iran tahu sendiri karena mereka juga negara yang tidak tergantung sama Amerika Serikat, berbeda mungkin kalau kita berbicara dengan negara Arab Saudi, di negara Arab lainnya yang di mana mereka harus di backing sama Amerika Serikat, maka dia lebih bisa mengontrol ekonominya sendiri dan keinginannya mereka. Nah, nanti ada beberapa dampak yang perlu kita garis bawahi ketika konflik ini semakin berkepanjangan dan mungkin akan ada serangan. Yang dampak pertama adalah meningkatnya biaya energi yang ini nanti bisa berefek pada tekanan inflasi global. Ketika tekanan inflasi ini naik, nantinya aset kelas seperti saham, kripto, nah ini akan mengalami sell off atau penjualan, di mana investor akan beralih ke safe haven. Salah satunya ya di emas ataupun nanti di obligasi negara, salah satunya di US seperti itu. Kemudian nanti dampak kedua tentunya kan terjadi ketidakpastian pasokan energi yang dimana ini nanti akan mengganggu rantai pasok dari energi global. Kalau kita lihat ketika COVID itu selesai, ketika harga minyak itu mengalami kenaikan, nanti ada satu komoditas mungkin yang bisa teman-teman di sini lihat itu salah satunya adalah coal atau batu bara. Karena selain kita melihat adanya minyak itu nanti ketika ada eskalasi dia mengalami kenaikan, tentunya ada beberapa negara yang shifting energi. Mereka menggunakan alokasi atau energi lain yang bisa menggantikan pasokan energi tersebut ketika energi yang mereka gunakan mungkin harganya mahal seperti mungkin minyak ataupun gas. Nah, itu nanti akan ada shifting di saham-saham komoditas. Jadi teman-teman bisa memperhatikan nanti ketika kita juga nanti perlu update, terus kita lakukan updating setiap saat itu akan seperti apa eskalasinya, dan ini kan memberikan potensi-potensi atau memberikan hal positif ke saham-saham tersebut. Nah, terus kemudian dampak ketiga adalah perubahan investasi energi dan hubungan perdagangan. Tentunya ketika nanti terjadi eskalasi, eh, ada beberapa juga hal-hal yang perlu kita perhatikan. Artinya perdagangan dunia atau global ini akan terjadi problem, akan terjadi masalah, atau akan menghambat perdagangan secara global. Ini nanti kita perlu bisa melihat apa saja potensi kalau kita melihat sebuah negara. Mungkin kepalanya ini, wow, minyak ini minyak yang mungkin awal ketika terjadi konflik, tapi kita bisa runtut ekornya. Nanti ketika minyak ini yang terjadi ketika konflik ini akan diuntungkan, apalagi yang selain minyak yang akan diuntungkan ketika terjadi konflik tersebut. Mungkin tadi sudah disebutkan mungkin bisa batu bara ataupun nanti saham-saham perkapalan yang bisa mendapatkan angin segar dari katalis-katalis tersebut. Dan ini kita perlu lihat nanti ke depannya seperti apa. Nah, kemudian untuk saat ini update-nya di kondisi saat ini untuk AS ini sudah memperkuat kehadiran militernya di Timur Tengah. Ini mereka kemarin mengirim dua kapal induk ya, USS Abraham Lincoln, sama satunya saya lupa, itu kapal induk nuklir yang dimana mereka sudah bersandar di teluk di daerah dekat dengan Iran seperti itu. Dan juga untuk militernya itu di Qatar dan juga di Arab Saudi sudah bersiap. Artinya mereka sudah mempersiapkan segalanya. Tinggal nanti menunggu kebijakan dari Donald Trump itu seperti apa. Kemudian kalau terjadi ketidakpastian, tentu market tidak suka terhadap ketidakpastian. Maka dari itu ya kita harus mengantisipasi sedini mungkin ketika terjadi ketidakpastian itu semakin membesar. Contohnya ya ketika hal-hal seperti ini tiba-tiba terjadi konflik yang sangat mendadak. Nah, ini kita perlu mempersiapkan juga untuk ketika ada posisi pun kita sudah berada di level stop loss, kita cut positif tersebut dengan kita menambah porsi cash kita. Kemudian di sini ada juga update-nya Iran ini menegaskan sikap keras sekaligus membuka peluang. Nah, peluang ini perlu kita lihat di tanggal 26 ini nanti kebijakannya dari pertemuannya hasilnya kan seperti apa terkait program nuklir tersebut.
Nah, kemudian yang terbaru tadi mungkin kalau teman-teman lihat adalah putusan Pengadilan Negeri MK di Amerika Serikat terkait kebijakan tarif global. MK ini sempat membatalkan sejumlah tarif, namun pemerintah AS kembali lagi ketika kemarin minggu lalu membatalkan, tapi di minggu ini kemarin memberlakukan kembali tarif tersebut dengan ke seluruh negara dengan batas minimum itu di 10%. Kemudian kalau tadi teman-teman lihat berita juga ada tarif baru yang ditekan oleh Donald Trump terkait impor dari solar panel. Itu termasuk salah satunya Indonesia, India. Nah, ini terkena tarif yang cukup signifikan di 104%. Nah, ini menyebabkan ketidakpastian kepada market kita, ekonomi kita tentunya seperti itu. Nah, dampak dari ini tentunya akan ada ketidakpastian dalam kebijakan perdagangan yang menyebabkan nantinya fluktuasi pasar saham, kemudian juga menyebabkan restrukturisasi rantai pasok global. Artinya akan banyak negara yang membutuhkan awalnya mungkin berdagang dengan Amerika Serikat, mungkin mereka akan shifting ke negara lain untuk mengubah alokasi dari sumber daya yang mereka butuhkan. Kemudian negara besar seperti China, Brasil, India ini akan terkena dampak secara langsung karena mereka tentunya menjadi oposisi dari Amerika Serikat. Kemudian yang selanjutnya kemarin kita sudah melihat terkait intervensi AS di Venezuela yang ini menciptakan dampak geopolitik dan ekonomi. Nah, meskipun tidak diperkirakan berdampak besar dalam jangka pendek, kemajuan politik ini tetap penting bagi stabilitas regional. Karena Venezuela ini salah satu negara dengan cadangan minyak terbesar ya selain Arab Saudi. Ini juga menjadi salah satu concern si Donald Trump kenapa mereka ingin menduduki atau mereka ingin menjadi dalam tanda kutip polisi dunia di Venezuela karena mereka memang mengincar sumber daya yang dimiliki oleh Venezuela ini. Kemudian dampak lainnya juga pengaruh pada stabilitas di Amerika Latin. Kalau kita lihat akhir-akhir ini juga kita lihat di Meksiko juga sedang terjadi dampak-dampak kemarin adalah pembunuhan ya terhadap pelaku bom narkotika pimpinannya yang ini berdampak secara nasional di Meksiko dan ini kita perlu waspadai juga nanti apakah dampaknya ini akan semakin melebar atau hanya di Meksiko saja atau mungkin berdampak ke negara-negara tetangga karena kalau ini nanti berdampak secara luas tentunya akan mempengaruhi rantai pasok dari perdagangan global. Nah, kemudian untuk outlook dari ekonomi global mingguan, dari laporan mingguan dari Deloitte, ini akan menunjukkan adanya tren kenaikan risiko geopolitik seperti inflasi, perubahan kebijakan moneter, dan juga volatilitas pasar yang mempengaruhi sistem ekonomi global. Nah, kemudian tadi terkait update setelah kita baca makro, kita lihat secara mikro di Indonesia seperti apa. Kalau di Indonesia, M2 money supply ini di Indonesia menunjukkan pertambahan uang beredar yang kuat di Januari 2026. Pertumbuhan M2 di awal 2026 ini menunjukkan likuiditas di perekonomian kita masih kuat, baik dari sisi penyaluran kredit maupun kredit keterlibatan fiskal pemerintah melalui tagihan bersih. Cuman kalau kita lihatnya di ekonomi real, kalau kita lihat di ekonomi real itu memang sedikit ada perbedaan ketika M2 secara perhitungan dari pemerintah mengalami peningkatan, mungkin di ekonomi real ada pelemahan daya beli masyarakat. Nah ini mungkin kita ada gonjang-ganjing, ada concern. Nah sebenarnya ini ada duit, tapi duitnya gimana? Nah ini saya juga sedang menelusuri ini apa yang terjadi karena ini kan efeknya akan domino ketika daya beli masyarakat berkurang ini akan berdampak kepada profitabilitas dari sebuah emiten atau dari perusahaan. Karena kalau kita bicara investasi, kita juga harus bicara aset real atau perusahaan tersebut. Karena kita berinvestasi pada perusahaan yang kita harapkan di masa yang akan datang akan mengalami atau meningkatkan pertumbuhan laba bersihnya yang kita nanti sebagai pemegang saham itu akan menjadi kelebihan atau akan menjadi nanti potensi gain kita atau dari sisi juga dividen kita bisa lebih besar. Kemudian yang kedua update-nya itu terkait MSCI dan pasar modal. Kemarin ada berita terbaru terkait proposal reformasi pasar modal Indonesia termasuk isu free float dan transparansi data ini sudah masuk dalam tahap final yang menjadi sedikit katalis positif potensial untuk IHSG dengan implikasi pada posisi Indonesia di indeks global seperti MSCI.
Jadi harapannya ketika udah terdapat finalisasi data dan juga implikasinya, kita harapkan kita tidak mengalami downgrade dari emerging market ke frontier market. Karena kalau terjadi downgrade ke frontier market, tentu akan terjadi capital outflow yang besar. Tidak cuma mungkin di saat ini di saham Kongo, tapi di saham-saham yang fundamentalnya udah masuk di MSCI seperti banking kita di BMRI, BCA, BRI yang di mana saham-saham tersebut itu inflow asing itu sangat diperlukan untuk menggerakkan harga. Dan kalau terjadi downgrade ke frontier market, saham tersebut yang pertama kali kemungkinan akan mengalami capital inflow, capital outflow, yang dananya ketika dana asing keluar tentunya akan menyebabkan harga sahamnya ini akan menurun seperti itu. Dan harapannya kita lihat nantinya di bulan Mei ketika MSCI sudah mendapatkan semua data yang dibutuhkan oleh pemerintah, oleh MSCI dari pemerintah kita, nanti kita tunggu pengumuman dari mereka akan seperti apa. Harapannya kalau benar-benar kita udah bisa free float dengan disesuaikan, kemudian transparansi data yang diminta MSCI itu sudah kita berikan dengan bagus. Nah, ini akan menjadi katalis positif dari kita dan MSCI ini nantinya akan melanjutkan rebalancing lagi, di balancing di indeks-indeks kita yang nantinya bisa masuk ke MSCI. Kemudian ini tadi sudah dijelaskan oleh Mas Marco, maka saya skip. Nah, mungkin ini sedikit tips dari saya strategi investasi ini untuk di kuartal 1 aja, karena kita lihat kondisi kuartal 1 di bulan Januari kemarin kita udah dihantam oleh MSCI, kemudian di minggu selanjutnya Moody's menurunkan ranking kita seperti itu, kemudian mungkin saat ini sedang ada pembukaan transparansi data terkait free float yang menyebabkan di sesi 2 tadi sedikit mengalami gonjang-ganjing karena kalau free float ini nanti dibuka, nomine-nomine yang ada di sebelah saham itu kan akan kelihatan. Jadi ini nanti sedikit ada update ataupun ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh investor seperti itu, terutama investor global yang investasi di negara kita. Nah, mungkin strategi yang pertama, kita bisa perbanyak posisi dalam cash. Kalau dalam cash itu mungkin ada, kita nggak dapat return ya, itu mungkin nanti bisa pilih di RDPU terlebih dahulu, diindel lah di RDPU, karena di Mirai kan juga ada RDPU yang satu hari itu langsung bisa tarik ya Mas Marco. Seperti itu. Nah, itu kita bisa manfaatkan RDPU yang seperti itu. Karena kalau kita melihat juga selama liburan, selama bulan Ramadan itu market kita cenderung sepi. Kalau kita lihat tadi transaksi memang tidak seperti biasanya yang ketika waktu ramai kemarin di Desember di November itu bisa sampai 25 sampai 29 triliun itu di sesi 1 dan sesi 2 mungkin di sesi 1 tadi cuma di 13 triliun rupiah. Kemudian ketika tadi minus sampai 2%, ada yang kena likuidasi di beberapa saham margin sehingga transaksinya naik sampai di 22 triliun hingga di sesi 2. Kemudian yang kedua mungkin investasi pada saham fundamental baik dan bagi dividen tentunya ini kita perlu alokasikan kembali karena again ketika terjadi drawdown di saham kita melihat kemarin ketika MSCI mengeluarkan announcement terkait tidak adanya saham yang di rebalance di bulan Januari kemarin dan adanya penghentian sementara tersebut, ini kemarin saham Kongo kan banyak yang berguguran, turunnya itu dalam banget 50% hingga 60% secara beruntun dari all-time high-nya. Nah, ini mungkin kita bisa sedikit diversifikasi juga ke saham-saham fundamental, saham-saham yang kita pahami fundamentalnya bagus. Ketika memang terjadi market crash, biasanya mereka tidak akan turun lebih dalam. At least mungkin dari titik tertinggi bisa di 20% ataupun di 15% dari titik tertingginya. Kemudian yang terakhir adalah update perkembangan rasio dari global dan juga MSCI Indonesia. Nanti ke depannya seperti apa nih kita dia harus update terus nanti supaya strategi kita ketika kita sudah siap dengan siap kita bisa menembak saham-saham yang sudah kita incar, sudah kita analisis secara mendalam, ini bisa kita mengoptimalkan return dari investasi kita seperti itu. Mungkin dari itu dari saya kembalikan Marco. Jalan.
sorry. Oke, udah jelas ya. Jadi tadi udah disampaikan sama Mas Andrian terkait dengan strateginya seperti apa. Nah, kita coba lihat kayak gitu ya di reksadana. Nah, teman-teman bisa ya untuk alternatif kita untuk switching eh, market allocation gitu ya ke RDPU atau RDPT. Kita juga bisa ngeliat nanti MI yang lagi bagus itu seperti apa dan mana yang kita cocok nih untuk kita masukkan ke idle money tadi ya. Strategi yang udah disampaikan oleh Mas Andrian, kita lebih ke defensif kayak gitu ya daripada kita untuk berjuang, kita melawan arus yang lebih berat. Kita tahu nih kapan waktunya untuk ngegas, kapan waktunya kita untuk ngopling sama ngerem gitu. Nah, mungkin untuk sementara kuartal 1 ya mungkin kuartal 2 ya Mas Andrian, kita jangan terburu-buru all in gitu. Nah, di Navi teman-teman itu ada 5 ya, RDPU, RDPT, campuran saham sama indeks. Nah, di pasar uang ya itu teman-teman bisa gitu ya. Ini COC tadi yang Mas Andrian sampaikan, pencairannya instan. Jadi satu hari kalau misalkan teman-teman tadi jual di pas jam market itu bisa langsung switching cashnya untuk beli saham di sore hari itu seperti itu. Nah, ya memang kalau secara portofolio cuma 2,8% kayak gitu 1 tahun karena ini sifatnya memang instan dan untuk idle money gitu. Nah, teman-teman juga di sini kalau untuk mau beli atau jual itu nggak ada fee-nya gitu ya, nol. Mau beli nol, mau jual ya nol kayak gitu. Ada biaya pengalihan juga nol. Nah, biaya pengalihan ini misalkan teman-teman beli di apa namanya ini MI-nya tadi apa? CEM ya, Capital Asset Management. Nah, misalkan Mas Andrian beli COC, ini kan RDPU. Nah, mau beli nih ke RDPT. Nah, itu yang namanya biaya pengalihan. Ini nggak ada biayanya gitu. Atau dijual, terus nanti kita mau alihkan ke saham gitu. Ini RDPU nggak besar gitu ya. Cuman kalau teman-teman mau di battle sama apa namanya deposito ya jauh gitu ya. Teman-teman boleh yang syariah itu ada di sini Insight Money Syariah. Ini lebih perform gitu ya. Per tahunnya 5,96%. Itu jadi kalau misalkan kita mau defensif ya nganggur ngapain kayak gitu kan daripada taruh di rekening di deposito kena bunga juga gitu. Di sini nol gitu ya. Kinerjanya teman-teman juga bisa lihat 1 bulan 0,48, 3 bulan segini dan 1 tahun kisarannya 5,96 dan ini bebas pajak Mas Andre jadi nggak kena biaya jual beli ataupun pajak itu. Nah untuk detailnya mungkin ini nanti di pembahasan selanjutnya ya cara ngeliat fund fact sheet seperti apa. Tapi untuk momen saat ini caranya kita untuk diversifikasi atau alokasinya seperti apa itu RDPU. Kalau di pendapatan tetap ini yang lebih bagus lagi gitu. Lebih bagus lagi itu artinya adalah lebih kita mendapatkan optimum return gitu. Kalau kita langsung masuk ke saham kan masih risikonya masih tinggi kan. Nah itu fund-fund yang besar itu biasanya mengalokasikannya dari porsi sahamnya mungkin 50 atau 60 itu diredus atau dikurangi dia dialihkan ke RDPT itu. Nah, ada beberapa produk yang bagus ya teman-teman. Ini saya udah urutkan dari yang perform. Ada Sukor, ada Kim, ada Sukor Invest ya, ada Korea Investment Management, ada Insight, Insight Investment sama Capital Asset gitu ya. Nah, kinerjanya cukup bagus ya karena di tahun 2025 tuh kan suku bunga masih tinggi Mas Andrian ya. Kalau di 2026 kan udah melandai 4,75 dan ada beberapa pertanyaan juga dari nasabah, Mas ini reksadananya kok nggak perform Mas Andrian ya karena tadi isunya kalau di 2025 itu kan sepanjang 2025 sampai November itu kan suku bunganya masih tinggi. November, Desember, Januari, Februari, Maret kan sekarang udah melandai dan lebih stabil di 4,75. Makanya returnnya itu nggak seagresif seperti tahun sebelumnya gitu. Nah ini kinerjanya teman-teman boleh lihat ada di support investment bond gitu ya. Ya kalau 1 tahun 11,53% gitu ya. Meskipun ini nggak bisa dijadi patokan fix gitu ya Mas Andrian. Oh tahun ini segini kayak gitu. Tapi kita bisa jadikan acuan misalkan teman-teman di saham mungkin boncos terus gitu kan. Nah itu bisa dikalkulasikan Mas Andrian gitu. Nah ya udah Mas kayak gitu. Bisa nggak disimulasi itu ya bisa gitu. Teman-teman kalau mau disimulasi ya ini kita contoh dulu nih. Misalnya berapa Mas Andrian modal investasinya 100 juta misalkan ya. Ini kita mau main yang apa namanya risikonya tinggi misalkan gitu ya teman-teman bisa dilihat aja kayak gini itu modal awal gitu ya atau mau ditambahkan setiap bulan bisa nah bisa boleh juga simulasinya kayak gitu
mau di tahun keberapa kayak gitu kan. Nah, cuman kalau apa namanya? Ini rekomendasi yang ditampilkan adalah karena profil risikonya itu tinggi, 100 juta dan di tahun ke-25, ini nilai investasinya terlalu gede gitu. Terlalu gede karena kita modalnya juga 100 juta gitu ya. Ini dengan risiko atau di produk Sukor Maxi Fund. Tapi di tahun ke-25 ya, karena efek compoundingnya nggak kerasa ya Mas Andrian ya. Jadi kalau misalkan kita mau kaya 5 tahun ya nggak bisa itu ya. Nah, ini compoundingnya juga bisa baru berasa itu di tahun 19 ke atas. Itu baru kerasa compounding efeknya gitu. Mas kayaknya nggak masuk akal gitu ya. Ya udah kita tinggal dikecilin aja ke yang moderat gitu ya atau yang menengah gitu. Itu baru sekali ini kita ya, sekali lamsam gitu. Belum ditambahin kita alokasi terus setiap bulan gitu ya. Nah, Sukor Investment Bond itu di tahun ke-25 teman-teman kalau modalnya 100 juta ya lama emang kayak gitu ya di 1,76 miliar gitu ya. Ya sama baru kerasanya juga di tahun 6 ke atas gitu ya. Jadi semuanya investment itu ada yang namanya time horizon dan ada yang namanya proses gitu. Ya karena compound interest itu nggak terjadi di tahun 1, kedua, ketiga gitu. Kadang ya di tahun 3 ke atas lah kayak gitu. Ya bisa di tahun kedua atau tahun ketiga itu pun mungkin hoki kita. Tapi kalau mau ngulangin tiap tahun pasti nggak bisa gitu ya. Itu namanya jackpot kayak gitu teman-teman. Nah, itu tadi ya untuk alokasi yang tadi udah disampaikan oleh Mas Andrea. Nah, sekarang kita masuk ya ke materi sahamnya Mas Andrian. Kita nanti boleh teman-teman juga mau nanya gitu ya. Ini saya buka aplikasi NeoHots-nya. Nah, berarti kan tadi udah disampaikan IHSG-nya tadi ya, yang belum kita ngebahas IHSG-nya itu seperti apa. Oke. Nah, udah muncul belum? Udah muncul ya. Mungkin kita ke ini dulu Mas Andrian, ke indeks dulu ya. Mungkin mau nambahin, mau ngejelasin indeksnya nggak? Mau jelasin indeksnya. Boleh Mas Marco dulu aja. Oke, kita lihat secara weekly-nya dulu ya, teman-teman ya. Oke, udah berubah ya, teman-teman. Jadi boleh dilihat di sini ya. Kalau IHSG secara weekly ini Mas Andika memang udah masih fase sideways ya, nyari apa namanya titik equilibrium yang baru kayak gitu. Karena sejak tanggal 19 sebenarnya udah terkonfirmasi ya, kita bisa melihat sebenarnya market itu arahnya mau kemana. Meskipun pada tanggal 19 itu kan kita belum melihat jelasnya tuh ada apa kan, baru kelihatan di tanggal 28, 29 gitu. Jadi secara teknikal kita bisa melihat itu secara weekly ya, karena parabolik sarnya udah muncul teman-teman, jadi jangan agresif dulu gitu ya pergerakannya ya, mungkin masih ada di sekitaran 8235 ya sampai 8100 ya, atau di 7904 itu cukup kuat weekly-nya gitu. Nah, oke sekarang ke daily-nya. Teman-teman bisa lihat di daily itu seperti apa IHSG ya. Ini udah saya sampaikan juga di uh, YouTube live-nya Mirai Asset juga. Kita lebih fokus ke solid prospect dan undervalued stock kayak gitu. IHSG juga sejak 29 ya. Di sini kan 29 sudah melakukan kenaikan lumayan signifikan gitu ya. Meskipun sekarang masih tertahan ya di midtermnya itu di EMA 100 ya, Mas Andrian ya di 8235 dan ini supportnya di 8121 gitu. Jadi kita menunggu nanti MSCI juga seperti apa. Tadi udah kepentok puasa sama lebaran juga ya. Seperti tahun-tahun sebelumnya kan baru market itu bergairah lagi setelah lebaran gitu ya. Jadi prediksinya ya Februari Maret ini masih sideways gitu. Jadi jangan terlalu agresif gitu ya. Ya, teman-teman juga bisa dilihat di sini indikator stokastiknya ya. Bisa dilihat ini namanya apa? Dead cross ya. Ini udah dead cross gitu ya. Jadi koreksi yang sekarang ya selain dari faktor eksternal dan internal ya secara teknikal udah ini ya udah over ya. Kayaknya harus koreksi dulu gitu. Nah, kapan masuknya lagi nanti kita harus tunggu ketika momennya adalah momen sinyal buy gitu ya. Jadi kalau misalkan kita tunggu beberapa hari atau beberapa momen ya sampai nanti ada sinyal buy kayak gitu ya. Kita tunggu di area sini teman-teman ya. Ya mungkin di Maretan gitu. Nanti kita tunggu, kita pantau seperti apa. Selama ini kan dari tanggal ini tanggal berapa ini? Di sini ya. Dari tanggal sini udah sideways ya Mas Andrea ya dari 12 Februari sampai sekarang gitu sebelum akhirnya terkoreksi. Nah, itu tadi IHSG terus Mas caranya untuk screening gimana? Nah, di sini screening nanti kita
pakai aplikasi atau website tambahan ya Mas Andrian buat ngeliat screening itu seperti apa. Nah di Neohost juga teman-teman bisa ngeliat gitu ya secara simpel, nggak usah susah-susah. Teman-teman bisa masuk ke menu 0011 ya kayak gitu ya. Sorry, 0111 easy condition search gitu. Nah ini saya mau tampilin ke teman-teman pakai yang namanya technical indicator gitu ya. Saya biasanya pakai di sini breakthrough to stochastic slow. Ini dicentang aja, teman-teman. Ini settingannya teman-teman lihat dulu ya. Price-nya ini di 84 sampai 99, volumenya juga di atas 2500 ya. Ini di oke aja gitu ya. Kalau udah di oke, klik load. Nah, muncul ya. Jadi dari 868 emiten Mas Andrian yang muncul cuma 13 doang kan. Hari ini yang muncul cuma 13 aja. 13-nya ini apa aja? Nah, teman-teman boleh di search atau di kriteria entah dari value transaction-nya, cari yang liquid atau dari yang indikatornya itu masih di bawah gitu ya. Kita urutkan dari value dulu ya, Mas Andrian, yang apa namanya? Yang liquid dulu. Yang muncul ada apa? INDF ya. Nah, kita masuk ke chartnya INDF seperti apa. Intinya dirubah dulu ke stok. Oke, INDF. Nah, udah kelihatan ya INDF Mas Andrian kalau secara teknikalnya menarik kayak gitu ya. Volumenya sama indikator stokastik slow-nya ini udah momentum untuk buy gitu. Tapi kita harus lihat perkembangan ke depannya seperti apa. Kalaupun mau kita beli ya tinggal kita pantau aja gitu. Kalau misalnya kita mau spekulatif buy juga kita bisa ambil posisi besok kayak gitu teman-teman. Batasi risikonya ya 5% gitu ya. Ini untuk support kuatnya udah ada di sini kayak gitu ya. Kemarin udah mantul gitu. Cuman better kalau misalkan volatility atau candle-nya udah berhasil ya di atas EMA 20 kayak gitu. Ini lebih nyaman kayak gitu karena uh, indikator parabolik SAR-nya juga belum muncul sinyal buy gitu ya. Ini ada dua konfirmasi untuk sinyal buy ya, satu dari stokastiknya, yang kedua dari parabolik SAR-nya gitu. Ini dari candle-nya sih bagus ya, bullish engulfing gitu. Itu satu. Terus ada apa lagi? Ada selis kepik ya, MSKY cepin. Nah, ini tinggal dilihat aja. Selis kepik. Nah, ini selis cuman gorengan ya. Ini skip gitu. Nah, kepik juga. Nah, ini kepik yang menarik ya. Ini posisinya udah bottom kayak gitu ya. Di 116 128 ya kayak gitu. Ini volumenya juga meningkat sama stokastiknya udah di under 20. Ini udah jenuh jenuh jual banget kayak gitu. Jadi bisa dijadikan watchlist kayak gitu ya untuk kepik gitu. Ini saham-sahamnya HT sih kayak gitu ya. Better ya. Boleh tunggu 1 hari kayak gitu ya. Ini kedepannya seperti apa karena marketnya masih sideways ataupun kalau untuk main cepat ya no problem gitu. Terus yang kedua ini, yang kedua itu contoh ya nanti teman-teman tinggal ikutin aja itu apa namanya frameworknya seperti itu. Terus bisa ditambahkan lagi di sini yang namanya dari price analysis teman-teman. Untuk price analysis teman-teman bisa lihat juga kayak gitu. Ada banyak ya, ada comparing price, bukan ini foreign analysis. Misalkan kita mau ngeliat nih amount rank of foreign net purchase gitu ya. Nah, ini kita lihat nih dari yang namanya asingnya dulu. Ini dihapus yang pertama, klik load aja. Nah, ini muncul. Langsung rutin aja dari yang terbesar, ternyata yang muncul Bumi, BP, Bufa ya. Bumi. Kita lihat teknikalnya dulu. Misalnya Bumi. Nah, Bumi sinyalnya sell sebenarnya ya. Tapi coba teman-teman lihat di broker summary-nya atau broker transaksi Bumi. Ah, yang makan AKMG ya. AKMG berapa tuh? Gede ya, lumayan. Average-nya 26, 27. Sama. Yang ngebuang siapa? AZRF gitu ya. Nah, itu kita tengoknya seperti itu teman-teman. Jadi nggak usah capek-capek. Nah, BP, full INKP muncul ya. Yang menarik kalau BP Bufabul itu kayak terlalu terlalu gorengan ya, maksudnya BP sama kan BP ini udah terlalu beresiko. Terus Bull perkapalan gitu ya, ini juga sama gitu. Satu lagi apa Bufa. Nah Bufa juga ini sama, ini bantingannya kenceng juga gitu ya. Jadi hindari aja, cari yang stokastiknya under 20 aja teman-teman gitu.
Nah, itu caranya kayak gitu untuk kita untuk menentukannya. Jadi yang kedua ini nanti Mas Andrian mau ngejelasin gitu ya, pakai yang namanya ada aplikasi tambahan, cuman berbayar ya, cuman berbayar. Nah, mungkin Mas Andrian boleh share gitu ya teman-teman untuk analisa ini secara top down analisisnya seperti itu. Tinggal teman-teman nanti diurutin aja. Nah, misalnya ini Bumi BP ya ini di skip aja, cari aja yang liquid ya dari volume transaksinya tadi atau dari ya udah saya sampaikan dari technical indikatornya gitu, yaitu dari breakthrough to stochastic slow gitu. Ya ini di load. Nah ulangin ya. Nah ini cuma ada segini Mas, udah tinggal dicari aja. Nah tadi kan yang udah kita lihat di NDF ya sama kepik gitu. Besok 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 ya harus di screening terus kita setiap setiap hari gitu. Boleh kita lanjut ya ke Mas Andrian. Bisa mau BDM. Coba kita tengok mau BDM-nya. Oke, mungkin teman-teman di sini kalau suka lihat progress summary atau seperti itu, nah teman-teman bisa lihat yang namanya Neo BDM. Neo BDM ini sebenarnya eh, kayak mungkin kalau di IDX teman-teman bisa search saja IDX, kemudian laporan kepemilikan. Nah, ini nanti akan banyak yang keluar ya, teman-teman. Kayak laporan kepemilikan yang ada di bursa seperti ini bisa dilihat. Contoh ini INET. INET ini mungkin kita lihat di tanggal 24 Februari INET ada pembelian penambahan kepemilikan terhadap saham INET. Itu oleh siapa? Kita lihat di sini oleh PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara, which is itu adalah pengendali dari INET ini yang ada penambahan. Sebelumnya punya 58,5 sampai 59,1. Nah, ini ada apa gitu? Ini ada apa? Nah, teman-teman nanti bisa tracking pakai yang namanya New BDM ini. Nah, mungkin di sini nanti eh, untuk tampilan awal nanti dashboardnya seperti ini. Nah, dashboardnya dari awal nanti segini kita langsung pilih di menu screener nanti input aja emitennya. Emitennya apa? Kayak tadi inet. Nah, ini nanti akan keluar seperti ini. Nah, ini namanya analisa transaksi ya. Teman-teman bisa dilihat. Nah, ini ada lalu penambahan oleh PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara. Dia nambah pakai beberapa YB, FG, sama XA. Nah, cara nanti teman-teman bisa cek apakah itu brokernya benar apa enggak. Nah, ini di laporan keterbukaan informasi, cek aja 5%. Kemudian terus ini pilih aja open view. Nah, di sini akan keluar. Nanti bisa cek aja ini kasaran aja ya. Kasaran, ini kita bisa lihat ini. Nah, ini tadi PT Abadi Kreasi Unggul. Nah, dia pakai apa? Pakai Nakorindo, MG, sama Yakin YB, Yakin Pertumbuh Sekuritas. Nah, kita lihat di sini. YB, MG, XA. Nah, udah benar ya. Ini ada penambahan nih dari INET. Ini yang terakhir kalau di Neo BDM-nya agak ini ya. Dia update-nya itu agak lama atau dia telat sedikit. Nah, teman-teman kalau mau lihat biasanya itu kita bisa lihat posisi kepemilikan ada nambah atau ada kurang yang punya 5% itu bisa di sini di laporan keterbukaan informasi bursa, kemudian cek aja laporan kepemilikan. Kemudian di sini dilihat per tanggal 24 Februari nih ada penambahan pembelian sebanyak 12 juta. 12 juta lot. Nah, kalau ini hitungannya ini 122 juta lembar. 122 juta lembar, maka kita kurangin 2, maka di 1,2 juta. Nah, ini penambahannya berapa persen? Penambahannya 58,55, jadi 59,10. Nah, kalau di sini ada sesuatu something, ini teman-teman bisa lihat berarti ketika ada akumulasi, ini nanti kita perlu padukan juga sama technical analysis seperti apa, itu biasanya kan ada sesuatu di perusahaannya. Seperti saat INET ini lagi di bawah seperti ini, waktu mau red issue. Nah, itu ada something, ada yang kumpulin barang dari si INET ini. Nah, ini kita bisa tracking nih lewat Neo BDM. Nah, selain itu kita bisa lihat partisipasi untuk INET sekarang nih siapa aja yang punya barang sini.
Ini kita bisa lihat di sini ada trackingnya untuk kepemilikan dari partisipasi dari si Inet ini. Kalau kita lihat di sini ada Orange, retail, institusi sama zombie ya. Ya, kalau kita lihat memang retailnya sedikit, Orange-nya mulai ada pengurangan. Nah, di hari ini mungkin kita lihat ini terbaru ya Februari. eh, nah, Februari di 2025. Oh, ini belum terbaru ya. Ini terakhir di Rabu kemarin. Ini nanti kalau kita lihat lagi, ini nanti akan ada update di pagi hari. Itu kita lihat siapa top buyer dan top seller. Nah, biasanya ada pembelian-pembelian ini kita harus concern. Pasti ada sesuatu. Sesuatunya apa ya? Saya juga nggak tahu. Pasti ketika ada sesuatu ini kita perlu cek ulang ya. Biasanya ketika saham itu dibeli sama pengendali, tentunya pengendali aja yakin dengan saham tersebut. Pak, saat kita mungkin kok diem-diem aja. Nah, ini kita bisa nanti look lebih deep lagi. Kita bisa melihatnya lebih dalam lagi analisanya dari TA-nya, nanti mungkin dari laporan keuangannya, atau mungkin dari perspektif prospek bisnisnya akan seperti apa. Ini kita bisa perdalam lagi ya, karena ini cuma hanya di screening awal. Kemudian kalau kita lihat di balance position di sini, untuk INET itu di sini ada kita bisa lihat balance position. Ini retail memang untuk saat ini yang paling bagus kalau saham-saham tentu kita melihat retailnya itu berkurang. Artinya ketika retailnya berkurang itu jumlah saham beredar yang ada di retail itu semakin sedikit. Biasanya akan diakumulasi oleh big player. Big player, pemain besar itu biasanya akan mengakumulasi. Ketika pemain besar itu punya barang lebih daripada retail, tentunya untuk marking harga itu akan lebih mudah. Nah, kalau kita lihat di sini secara kita lihat ini ada penambahan corporate di sini dari awal ketika sebelum-sebelumnya corporate itu cuma 6 juta. Nah, di sini ada menjadi 14. Ini apa nih kemarin? Nah, ini dari red issue kemarin si Inet keluarin RI sehingga jumlah lembar sahamnya akan bertambah dan 100% di sini scriptless. Nah, di sini bisa dilihat. Mungkin ada yang lain, kayak kita tadi bahas apa ya? Kita tadi bahas emiten energi. Coba kita lihat PTBA mungkin. Nah, PTBA di sini teman-teman bisa lihat nih, detailnya keluar, detailnya nih out semuanya. Paling foreign mulai akumulasi. Dan di sini kita lihat harganya. Ketika retail ini keluar dan foreign ini melakukan akumulasi, harganya ini lebih cenderung mengalami kenaikan. Nah, kalau ini ada turun, Mas. Nah, ini turun kemarin karena kita tahu sendiri ya, MSCI kemarin ngumumin kalau tidak akan terjadi rebalancing di bulan Maret ini. Sehingga efeknya ke semua emiten. Nah, contohnya ini kita bisa melihat ini partisipasi foreign di saham-saham kayak PTBA ini cukup cukup menarik. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini untuk jumlah scriptless-nya nih. Untuk persentase kepemilikan retail ini cukup turun ya. Sebelumnya di November sama Desember itu 48,2. Nah, sekarang di Januari, ini per Januari ini di 46,1. Nah, kemudian institusinya nambah. Nah, ini ada nambah, kemudian korennya juga nambah 28, jadi 29,3. Nah, saham-saham yang kayak gini, ini saham-saham yang patut kita mulai list, kita masukin list dulu. Kita tulis PTBA. Oke. Nah, PTBA. Tadi reasonnya apa? Institusi sama foreign mulai akumulasi. Karena kalau saham-saham seperti ini memang saham-saham BUMN yang kayak gini ini asing dan institusi yang paling memainkan harga. Apalagi kalau kita lihat secara kondisi yang tadi saya jelaskan di awal terkait komoditas ini lagi bagus-bagusnya sehingga ini bisa kita jadikan blacklist. Kemudian apa yang menarik mungkin di PTBAI ada dividen. Ketika kita melihat dividen itu PTBA biasanya ketika sebelum pengumuman dividen harga sahamnya kan mengalami kenaikan. Jadi kita ambil posisi di awal dulu. Sebelum itu terjadi kita bisa spek dulu, kita bisa buy untuk spek saham, saham seperti ini yang memberikan dividen yang bagus. Nah, kemudian kita lihat lagi mungkin yang menarik Adaro, AADI, kita search by tadi ya, kita by sektor yang tadi sudah saya jelaskan di sini. Ini ya, forensnya nambah lagi, nambah. Kemudian institusi retailnya keluar, kemudian institusi juga nambah. Efeknya apa? Memang harga sahamnya mulai mengalami
kenaikan. Jadi hal-hal seperti ini yang mulai menarik dari saham-saham dari saham-saham komoditas tersebut. Kemudian ini kita bisa lihat kepemilikan dari pemegang pengendalinya. Ada risk strategic investment. Ini dia punya barang di AAD ini di broker apa aja atau sekuritas apa aja. Nah, kalau di Neo BDM ini sudah dikategorikan. Kalau kita lihat di sini di bursa itu datanya masih mentah. Di sini kalau kita lihat ini yang di bursa ini datanya mentah. Tentu kita, nah tadi apa? Ada harus strategic investment. Ini ada Trimega, ada Stockbit, ada DBS, ada HSBC, Citibank, Deutsche Bank. Nah, di sini datanya masih mentah karena belum dikategorikan. Jika kita perlu effort lagi untuk mengkategorikan. Jadi kalau kita mau menganalisis transaksi, nggak sekedar broker-brokeran ya, itu kita bisa menggunakan ini sebagai tambahan. Ini bisa lihat kepemilikannya. Kalau ada strategic investment, ini mereka di apa aja. Kemudian berapa persen. Kemudian di sini ada Alam Tree Researchers atau Adaro itu 100% kepemilikan mereka ada di LG atau Trimega. Kemudian dari Brady Thohir, saya punya di Deutsche Bank sama LG. Kemudian sama ini kita lihat posisinya, kalau di Januari retailnya ini eh, turun ya dari 24,3 jadi 24%. Dan which is ini kalau retailnya menurun ini juga bagus saham-saham yang seperti ini. Mungkin apalagi ENRG kita lihat yang lagi bagus karena eh, oil ya kita lihat. Nah di sini institusinya mainnya, forennya ini main kumulasi. Kemudian juga ada penambahan dari PT Maybank Sekuritas 20 Februari. Kemudian 19 Februari CGS Internasional Sekuritas juga nambah. Ini kita bisa concern, kita bisa lihat. Kemudian partisipasi retail nih seperti apa. Ini ada turun nih dari Oktober 8,6, kemudian turun 8,4, kemudian 7,7, sekarang 7,6. Jadi dari sini kita bisa asumsikan bahwa kepemilikan retail itu sejak November itu turun ya. Kalau turun artinya apa? Enteng. Market big player itu buat mengendalikan harga itu lebih enteng. Jadi kita bisa lihat sejak November ketika tadi di retail di balance position kepemilikannya itu mengalami penurunan dan di sini harganya sejak November itu mengalami kenaikan sampai di Januari Desember ini. Dan sekarang udah mulai naik lagi, udah rebound dari ketika dia crash kemarin seperti itu. Nah, mungkin itu sedikit dari penggunaan dari Neo BDM yang nanti teman-teman bisa pakai sebagai salah satu alat tambahan screener dan nanti bisa juga kalau di screening itu juga bisa pakai market summary. Nah, ini bisa lihat. Jadi yang dilihat di DN0. DN0 ini apa? Top akumulasi. Nah, sahamnya seperti apa? IBEX, TFC, Obat. Tapi ini nanti perlu kita lakukan screening lagi karena biasanya kalau yang gede-gede kayak gini itu dia nggak liquid, transaksinya mungkin 50 juta ataupun cuma 1 M. Kalaupun teman-teman duitnya 1-2 juta mungkin nggak apa-apa, it's okay, itu bisa keluar masuk. Tapi katakanlah kalau mulai duitnya di atas 500 juta ataupun 1 M ya di saham seperti ini, teman-teman bisa masuk tapi nanti nggak bisa keluar. Itu harus harus dilakukan secara mandiri lagi. Nah, ini yang bisa teman-teman lihat, ini udah diurutkan saham yang akumulasi per hari ini di tanggal 26 ini. Nanti bisa dilihat, dipilih satu-satu dan nanti dilakukan analisa broker summary-nya, kemudian dianalisa teknikalnya seperti apa, areanya seperti apa, baru nanti dihajar untuk bikin trading plan seperti itu. Mungkin itu dari saya kalau ada pertanyaan atau pengalaman Mas Marco dipersilakan. Oke, ada dua pertanyaan ini ya, Raja sama Ratu. Oke, Raja, Ratu, kita lihat Raja sama Ratu ya. Dua contoh Raja sama Ratu di sini. Nah, Raja sama Ratu ini udah koreksi ya kayak gitu dan ini udah ada beberapa tanda sebenarnya ya. Oh ya belum share screen. Wait, wait. Nah, ini Raja sama Ratu. Nah, Ratu ini gagal ya, gagal bertahan
di atas EMA 100 yang mana ini adalah fase konsolidasi atau midterm gitu. Dimana ketika level ini gagal ditembus, nah ini kan jadi base kayak gitu ya, ternyata gagal kayak gitu ya. Fasenya adalah kembali kayak gitu ya, kembali diris atau turun kayak gitu ya. Jadi ini pertanda kayak gitu ya, pertanda bahwa raja itu kita tinggalkan dulu kayak gitu ya. Meskipun ya secara parabolik SAR-nya masih sinyal buy kayak gitu ya. Kalau yang belum masuk sih bisa spekulasi buy, tapi kalau yang udah punya ya kurangi ya atau keluar terlebih dahulu. Ditambah lagi stokastik slow-nya ini udah jenuh beli kayak gitu ya. Jadi mengalami koreksi, belinya kapan ya, tadi titiknya adalah ketika teman-teman melihat stokastik slow-nya di bawah 25 sama menentukan untuk support ya. Jadi supportnya kan kurang lebih ada di level ini 3948. Nah tunggu di level ini, kalau dia berhasil mantul ya nanti boleh lihat juga gitu ya, karena tadi IHSG-nya sendiri kan masih koreksi, jadi kita lebih berhati-hati dulu itu. Jadi raja skip skip terlebih dahulu ya. Terus ratu, ratu juga sama, raja ratu kan sama ya, satu induk ya gitu ya, Apa? satu konglomerasi kali, satu pengendali apa AHA di Hapsoro sama. Ratunya juga sama, gagal breakout ya di atas EMA 100 atau di level berapa 8.000 gitu ya. Ini tandanya di sini ketika gagal ya dia pasti akan kembali lagi kayak gitu. Kembali kemana? Ke level support sebelumnya. Level support sebelumnya ada di berapa kayak gitu kan. Nah, level support sebelumnya ada di level sini 6585 kayak gitu. Jadi kita harus lihat dulu 1 atau 2 hari itu pergerakannya seperti apa. Ditambah juga ini ya jenuh beli untuk stokastik slow-nya. Jadi harus seperti apa ya, ini hindari dulu, jangan agresif atau jangan masuk gitu. Kepik bagaimana proses untuk besok, dua lagi peluang di buah dan keter bagaimana? Satu pertanyaan anaknya dua, kepik, buah sama keter. Kepik. Nah, tadi kepik udah kita jelaskan ya, kayak gitu, masuk ke screener easy condition search kayak gitu. Karena apa? Karena tadi posisinya udah low, risikonya udah sangat terbatas kayak gitu. Yang kedua, volumenya juga spike dan juga indikator stokastiknya di bawah 20 ya. Ini kita bisa jadikan momentum untuk buy kayak gitu ya. Karena risikonya udah terbatas gitu, teman-teman. Kepik ya, kalau misalnya secara teknikal ini masih mencoba berjuang ya, masih mencoba berjuang. Mungkin hari esok kita bisa ngeliat dulu kayak gitu. Nah ini level resisten sebelumnya gitu ya, ini masih belum ditembus. Jadi kalau misalkan hari esok bisa menembus atau bisa bertahan di atas 130, mungkin bisa jadi tanda untuk kembalikan arah lagi kayak gitu ya. Coba kita lihat broker trend section-nya kasarannya seperti apa kepik. Nah ini yang beli itu XL sama YP. Nah, XL sama YP ini ya teman-teman harus bisa diperhatikan dulu. Mungkin kalau yang beli AK, MG, BK sih bisa diperhatikan. Nah, ini MG-nya keluar, CC-nya, AI-nya keluar kayak gitu ya Pak. Jadi mungkin kalau untuk short term kita bisa manfaatkan gitu. Itu buat kepik. Terus apalagi buah keter. Buah keter. Buah sih skip, ini nggak liquid. Coba aja dilihat buah transaksinya berapa. 52 ini cuman berapa nih Mas Andrian? Cuman 8 lot. Sorry, volumenya 52 ini berarti 5 juta. Ini teman-teman masuk ke sini ya. Ini kan 5 juta dikali 100 teman. Coba netnya Itu transaksinya 100 juta. transaction. Iya, transaksinya 100 juta. Ini kan 5 juta, 2 juta dan seterusnya. Ini kan kecil tuh. Jadi kalau misalkan teman-teman beli 5 10 juta ya 1 2 juta oke. Kalau belinya udah puluhan ya jangan nih, saham-saham yang kayak gini hindarilah. Nggak usah saya bahas teknikalnya. Terus apalagi satu lagi keter ya. Keter dilihat juga nih, keter. Keter transaksinya hari ini berapa sih kayak gitu. Volumenya lumayan ya gitu ya. Ini dead cross nih ya. Jadi hindari aja dead cross, terus parabolik SAR-nya sell kayak gitu ya. Ini hindari aja kayak gitu. Coba ditengok broker summary-nya siapa pelakunya. XL, GR, YP, ini retail semua. Transaksinya berapa ini? 22M. 22M ya. Ya masih oke lah, tapi ya masuk ke kategori gorengan ini untuk keter. Kayak Trosden kayak gitu. Jadi pertanyaannya, keter harus apa ya? Jangan masuk dulu, hindari yang saham-saham kayak gini.
Mau tanya Mas, saya ada porto di PPRE average 268 kemarin lompat TP karena ada kesibukan apa, ada potensi naik kembali apa di CL. Oke, PPRE. Average 268. Kalau 268 berarti di di sini ya. Oke, di 268 PPRE coba. Kalau secara teknikal kan ini koreksi banget ya gitu. Koreksinya apa? Volatilitasnya Pak kayak gitu. Ini bikin shooting star ya kalau di tanggal 25 kemarin. Ini indikasi untuk sell kayak gitu. Sell-nya dari mana kayak gitu? Volumenya juga meningkat kayak gitu. Ya, ngeri kayak gitu. Jadi ketika harga volume naik, harga turun itu potensi turun. Nah, mungkin nanti kita ngejelasin ini ya, apa namanya VPA volume price analysis kayak gitu. Potensinya kemana kayak gitu? Potensinya ditambah tuh stochastic slow-nya ini di tengah-tengah ya, dan ini dead cross kayak gitu teman-teman. Jadi saran saya untuk PPRE coba broker summary-nya ditengok. Oh ya, sebelum saya tanya sarannya harus apa, nah harus saya tanya balik tujuan awalnya mau buat trading atau invest kayak gitu ya. Nah ini dilihat kalau untuk transaksi hari ini 62 M ya, TP sama XL. Ini TP saya nggak tahu TP berapa ya. Nah ini DX yang ngedam kayak gitu, presisi kayak gitu. Nah saran saya kalau misalkan saham-saham yang begini, kalau emang awalnya itu adalah mau untuk trading ya minus 5% aja Pak, di cut loss dulu kayak gitu. Protect our capital first kayak gitu. Karena marketnya ini kita harus cepat kayak gitu ya. Jadi ketika momentumnya udah dapet atau misalkan Bapak nggak bisa mantau tadi bisa pakai automatic order begitu. Seperti itu. Ya oke. Mungkin itu dulu, nanti kita lanjutkan lagi ya di pertanyaan di materi berikutnya atau Zoom berikutnya. Jadi untuk deep dive IHSG 1 jam 17 menit. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah hadir. Nanti teman-teman yang nggak bisa hadir boleh lihat di YouTube. Oke, thank you Mas Andrian. Oke, kita akhiri. Terima kasih banyak. Yo.